Bab 1316 bergegas ke wilayah timur. Xiao Yan dengan cepat mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir ke punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu kembali dengannya di kota Qingshan di dalam kekaisaran Jia Ma, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan orang mati dan mendukung yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di jantung tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apa kau tidak mengenaliku? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi terkejutnya dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sepintas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan itu ada. Pada saat ini, semua ki racun sedih di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan sebuah metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan lebih kuat dari Tianhuo Zunze, kan? Itu harus di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di hatinya berhamburan sepenuhnya. Senyumnya sekarang lebih santai dan lebih menggoda. Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan begini, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang tidak bisa sedikit lebih biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan tanpa daya mengangguk. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya dapat mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka dapat dianggap sebagai peningkatan dalam dirinya. Namun demikian, kecepatan naik semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai tingkat yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7 bersama dengan 2 bintang 6 Douzun dan ahli bintang 7 Douzun dengan racun yang menyedihkan. Tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Sheng, barisan ini akan dapat melarikan diri dengan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Karena kamu telah tiba, sudah waktunya bagi kita untuk pergi.
Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari kegembiraan peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Iya, dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa cukup senang dengan diam-diam membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memberi tahu siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi-faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin ikut campur dalam wilayah timur yang luasnya tak tertandingi ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu kuat yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak lampu yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada makhluk ilahi di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing, akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Ci! Sosok hitam besar bergegas melalui langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun, ada desas-desus bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar dari 9 tenang Deep Ground Pithon. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya. Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui kota pil suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Real menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top dozon pun tidak akan dapat menerobosnya meskipun mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang menghubungkan ke daerah sekitar Kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai Kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi, kita akan muncul di luar Kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Tidak ada fluktuasi spasial tunggal dalam radius 50 km, kami pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km ditangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi aula jiwa untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini.
Dia berkata, "Kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita." Ekor besar dari Nines Rene Deepground Python itu tiba-tiba diayunkan ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Pada pagi hari berikutnya, kelompoknya telah tiba di wilayah milik wilayah timur dataran tengah. Namun, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Sebagai gantinya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota suci Gu. Setelah itu, mereka memasukinya tanpa henti. Sementara mereka bolak-balik melalui lubang cacing, kelompok Xiao yang sedikit terkejut menemukan bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Orang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Dou Zong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota suci Gu. Namun, dia tidak tahu faksi mana yang dimiliki orang-orang ini. Karena area yang ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka diam-diam bepergian. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial berdesir. Sebuah klaster cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya tiba? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari gugus cahaya itu. Panas yang berapi-api diam-diam naik ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota secara bertahap menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku sudah sampai. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Bab 1317, musuh sering berpapasan. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang berdiri di sini. Alun-alun batu besar berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna terdistorsi muncul di atas kotak batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar dari mereka untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar dari sana. Angka-angka ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling mereka sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya lapangan batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak mengambil jalan yang salah. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia melihat ke sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang dapat diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang ini benar-benar sangat menakutkan. Tian Huo Zunze di sampingnya mengangguk pelan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Samar-samar dia bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan saat dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang alam Gu yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya,
Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana, apapun yang terjadi. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa sesepuh faksi teratas. Biasanya, mereka tidak akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka tetap low profile sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput itu luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang samar-samar terlihat telah muncul di depan mata mereka. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat kota ini untuk pertama kalinya, karena kota ini tidak dipenuhi aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu-batu besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena erosi waktu, tetapi kota ini tampaknya telah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang akrab dengan asal-usul kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tianhuo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia akrab dengan kota ini. Kekuatan Doudi tidak heran ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan menghormati elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kita harus masuk dengan berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tianhuo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang mendapat undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani berperilaku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan-lahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancar ke tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Quan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan membuatnya tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang tertiup angin, membuatnya tampak bersemangat. Sosok yang akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Quan, yang telah menjalin dendam dengan Xiao Yan.
Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Quan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalan. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Quan, mata dingin Ling Quan menemukannya. Ling Quan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Quan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara "sus" saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Masalah Xiao Yan menjadi juara pil gathering telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Quan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat meledak secara eksplosif ke arah Ling Quan. HMPH. Ekspresi Ling Quan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Du'u Qi berlama-lama di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok. Ci! Ketika tangan Ling Quan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal dipancarkan. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi Ling Quan menjadi suram. Namun, untungnya dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Quan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Itu tertulis di atasnya. Jika Anda buta huruf, Anda bisa pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan batu giok. Xiao Yan samar-samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Quan menggertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan batu giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Engah! Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi terpesona. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan batu giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Quan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan telah merebut kembali undangan batu giok itu. Dia telah kehilangan banyak muka. Bajingan! Ling Quan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya karena rasa malu ini. Dia mengeluarkan teriakan marah. Angin tajam dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Angin telapak Ling Quan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya terpesona sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Guru! Seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Quan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiao yang sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya sudah dipisahkan oleh tingkat yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Sudah berapa tahun? Bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan.
Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Duki bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Ling Quan, saya minta maaf karena pukulan saya agak berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiao Yan menjentikkan undangan batu giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah kaget Ling Quan dan tersenyum saat berbicara. Bagian terendam hitam, tangkap dia, Ling Quan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Suos! 100 prajurit klan Gu lapis baja hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, "Sus!" saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Bab 1318, seperti Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi muram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Dukis mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota menjadi seperti terhunus pedang saat kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan minat. Mereka terkejut bahwa kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Quan, sebagai komandan Black Submerged Army, apakah Anda berencana menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia dengan dingin tertawa. Ling Quan membosankan ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Quan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Quan berubah ketika dia melihat sosok itu bergegas turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa." Sosok manusia itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Ling Quan, orang ini mengenakan baju besi yang cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Ling Quan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzon. Salam untuk komandan kelima. Prajurit Black Submerged Army di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan sigap merangkum peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Paviliun bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda. Ling Quan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan saat dia berkata, "Apakah kamu berencana mengizinkannya masuk sekarang?" Xiao Yan perlahan merajut alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sejenak. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Quan, "Apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kami. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu kami karena tidak mengetahui etiket?"
Wajah Ling Kuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh Komandan kelima, tetapi dia tidak dapat berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mundur. Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Setelah menegur Ling Kuan, Komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk. Meskipun Komandan kelima ini telah membentuk tanda permusuhan untuknya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Kuan. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana datangnya permusuhan? Mungkinkah karena Sun Er? Xiaoyan dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Terlebih lagi, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi sebuah negara dan rakyatnya. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di dekat Komandan kelima, Komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, "Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiaoyan? Saya benar-benar ingin melihat apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda." Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat rumah. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang sangat luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memilikinya. Beberapa perasaan untuknya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui perdebatan. Hati Xiaoyan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiaoyan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, "Xiaoyan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi buta dengan sedikit kekuatan Anda ini. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya." Xiaoyan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota yang dipenuhi dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalan-jalan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus menuju ke area di dalam kota yang disiapkan untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah membuat pertanyaan. Pintu yang menuju ke alam Gu akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok itu setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiaoyan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiaoyan memimpin. Dia mulai perlahan berjalan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok itu melakukan perjalanan melintasi kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Sebuah manor yang luas dengan gedung-gedung menjulang berdiri di sini.
Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang. Dengan mengandalkan undangan Giok Klan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki manor. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke sebuah rumah yang tenang. Karena mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sunyi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang berlama-lama di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikap halusnya. Nona muda, Tuan Muda Xiao yang telah mencapai kota suci Gu. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata tetua baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang mengandung senyuman, menyebabkan pemandangan indah di sekitarnya seketika menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan Muda Xiao yang saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dilihat oleh orang tua saya. Berdasarkan informasi yang saya terima, Ling Quan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun Bintang 1, bahkan tidak mampu bertahan lama. Pertukaran di tangan Xiao Yan. Tuan Muda Xiao yang setidaknya adalah bintang 4 Douzun. Pria tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ketika dia melindungi Xiao Yan saat itu, dia hanyalah seorang douze kecil. Namun, dalam waktu sekitar 10 tahun, pemuda yang lembut dari saat itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengetahui kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum ketika dia mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiao yang saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia jatuh dan keluar, dia masih percaya padanya. Namun nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan kesulitan. Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangat misterius. Waktu tidak dapat menyebabkan mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah menyeduh perasaan ini sampai lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan yang kecil masih ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir ketika mendengar keheningannya. Beberapa waktu lalu, anak yang diberkati dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Sesepuh di pertemuan penatua telah mendiskusikan masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya, dan tak satu pun dari kalian akan dapat mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar sesepuh di klan Gu menjadi hijau.